Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira. Ikhwani fillah, gimana kabarnya pagi hari ini? Tayyib, kita baca dulu matan manzumah al-muqaddimah al-Jazariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17. على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت اجعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضوط قض حصر
وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل طيب. Terakhir sampai di mana? Ta. Sekarang sad ya, huruf safir. Baik. Makhrajus sad, tempat keluarnya huruf sad, yaitu ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Sejajar dengan ujung seri bawah, ini maksudnya yaitu dengan pangkal gigi seri bawah. Jadi ujung lidahnya menyentuh pangkal gigi seri bawah. Ya, so, as, so, as, seperti itu. Kemudian dalilnya tadi telah kita baca bersama, was-safiru, dan huruf-huruf safir mustakin dia bertempat minhu wa min fawqi tsanaya sufla, dari ujung lidah ya ke ujung gigi seri bagian bawah. Safiruha, adapun huruf-huruf safir tersebut yaitu sadun, huruf sad, wa zayun, huruf zay, sinu, dan huruf sin. Jadi ada berapa? Ada tiga. Itu dia. Jadi sad, zai, dan sin ini tempat keluarnya sama. Ya. Yaitu di mana tadi? Dari mana? Ujung lidah mengenai ujung gigi seri bawah, yaitu bagian pangkalnya, pangkal gigi seri bawah. Tayyib. Sifatul hurufis sad. Sifat-sifat huruf sad. Yang pertama, hamas. Jadi sad itu ketika diucapkan ada nafas yang mengalir, ada nafas yang bocor. Kemudian yang kedua, rakhawah ya, mengalir ketika dia sukun. Nah, sifat yang kedua ini yaitu dapat dibuktikan ketika sukun saja. Nah, sifat yang kedua ini kalau tidak rakhawah ya syiddah, kalau tidak keduanya berarti apa? Tawassut. Semua itu baik rakhawah, tawassut, syiddah itu hanya dapat dibuktikan ketika sukun saja. Ketika sukun saja. Jadi mengalir dengan kadar satu harokat. As, seperti itu. Jadi ngalir, tidak langsung pudar ya. Kemudian yang ketiga ada sifat isti'ala, yaitu terangkatnya pangkal lidah. Sifat isti'ala yaitu apa? Terangkatnya pangkal lidah, dan efeknya pada huruf shad, sifat ini, sifat isti'ala ini pada huruf shad efeknya adalah yaitu dia menebalkan shad ketika dilafazkan dia menjadi tebal ya. Nah, kemudian
Tebal karena terangkat pangkal lidah. Jadi pangkal lidah ketika diangkat itu tebal. Jenengan mau menebalkan ra misalkan ar-ra ar-rahmanir-rahim. Ra, nah itu bisa tebal kalau pangkal lidah terangkat. Itu caranya. Huruf apapun yang tebal, antum ingin tebalkan itu, ini angkat pangkal lidah. Dia akan jadi tebal. Cuman masalahnya yaitu mengangkat pangkal lidah ini enggak langsung instan ya. Tidak langsung latihan bisa gitu. Jadi dia butuh apa? Butuh terus menerus latihan. Ya, kemudian jenengan rekam dari hari ke hari itu ada perubahan enggak? Ya suaranya itu. Ra, ar-ra, ar-ra, as-sa, sa, as-sa, sa. Bandingan sama si. Nah, kebetulan kalau sad ini baik fathah, kasrah maupun dhammahnya itu selalu tebal dia. Namun kalau ra kan berbeda. Nah, itu. Jadi kalau untuk antum itu pangkal lidahnya sudah terangkat apa belum? Itu lihat hasilnya nanti di rekaman, coba dicek. Nah, itu dia. Kalau suaranya tebal, berarti pangkal lidahnya sudah bisa terangkat. Karena mengangkat itu biasanya kan butuh latihan ya, butuh latihan, keseriusan. Kemudian sifat yang keempat yaitu apa? Itbaq. Yaitu mengangkatnya lidah ke langit-langit atau tertutup aula tengah lidah. Maksudnya ini sifat itbaq itu adalah permukaan lidah itu menyentuh langit-langit sehingga efeknya ya adalah bunyi yang dihasilkan nanti dia akan berat. Bunyinya menjadi apa? Berat. Jadi sudah tebal, berat pula. Ini shad. Nah, maka ketika terkumpul pada satu huruf, kedua sifat ini, istilahnya ada, idbaqnya ada, pastikan dia huruf tafkhim. Jadi dia adalah huruf apa? Tafkhim. Maksudnya dalam kondisi apapun dia harus dibaca tebal. Baik dia shadnya, baik dia huruf yang berfathah, harokatnya fathah ataupun kasrah ataupun dhamma atau sukun sekalipun, nah, dia harus kita baca tebal. Naam, huruf tafkhim. Yang kelima, sifat daripada shad adalah ismat. Ini shad masuk kategori huruf yang tempat keluarnya jauh. Yang keenam itu shafir. Nah, ini cirinya. Ini adalah sifat khusus dari shad dan kawan-kawannya. Ya. Sifat shafir ini hanya dimiliki 3 huruf, ya, yaitu shad, zaidan, dan sin. Karena tadi menyentuhnya ujung lidah kemana? Ke pangkal gigi seri bawah. Itu efeknya jadi ada sifat shafirnya seperti itu. Desis, tajam suaranya. Itu ya. Nah, jenengan kalau baca Al-Fatihah kemudian sekalipun disirkan, terkadang kan ada bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah ada gitu ya. Ihdinas siratal ya. Ini shafir, tajam suaranya. Seringkali walaupun kita bacanya itu biasir, kita pelankan bacanya, tidak kita keraskan ya, kita lirih. Nah, ini shafir ini seringkali muncul itu. Boten. Ya pas di situ. Nah, ini sini. Persis di situ. Persis. Jadi persis di mana dia keluar. Jadi ketika kita sentuhkan ya ujung lidah kita ke pangkal gigi, nah itu langsung kayak ban kempes, kayak apa? Suaranya ban dikempesin. Nah itu dari situ. Okay. Bisa dirasakan?
Nah, itu ya. Seperti itu ya. Ini. Kalau nanti menyentuhnya salah, ujung lidah misalkan tidak menyentuh pangkal gigi, maka sofirnya ini tidak maksimal atau bahkan hilang. Ya, atau bahkan apa? Hilang. Seperti itu. Jadi harus keluar itu sofir, ya, suaranya tajam. Ya. Seperti ular yang suaranya ular seperti itu. Nah, sofir adalah sifat khusus dari shad dan saudara-saudaranya. Nah, di sini ada beberapa latihan ya, untuk kita kemudian bisa melatih agar shadnya ini bisa bagus ya. Karena shad ini termasuk huruf ya yang lumayan sulit untuk diucapkan. Lebih-lebih mungkin kebiasaan kita sejak kecil itu sudah apa istilahnya itu salah di dalam mengucapkan shad. Maksudnya salah di sini adalah cara kita, posisi lidah di mana. Ya, karena biasanya zaman kita kecil dulu itu shadnya harus moncong. Ya. Gitu. As-so begitu, harus moncong. Kalau enggak moncong salah. Itu zaman dulu. Ini bukan mutlak kesalahan guru kita di zaman itu, di kala itu. Karena memang ternyata anak kecil ini mengucapkan huruf shad, lidahnya itu ibaratnya masih belum apa istilahnya itu belum kokoh untuk bisa sampai ke pangkal itu, belum kokoh, atau dia belum benar-benar sulit untuk benar-benar memahami di situ tempatnya itu agak sulit. Ini sudah Anda buktikan. Jadi ketika beberapa kali kami ngajar anak kecil tuh, ini kesulitan dia. Shad. Ada yang dimudahkan oleh Allah, ada, tidak semuanya. Namun hampir kebanyakannya itu sulit. Sehingga caranya untuk membedakan shad dengan sin itu kita coba kamu mencongin sedikit gitu. As-shad baru dia keluar. Inilah tujuannya guru-guru kita zaman kita kecil dulu menyuruh untuk apa? Memencongkan bibir ketika mengucapkan huruf shad. Karena memang ketika dimencongkan itu berbeda bunyinya dengan sin. Nah, karena saya paksa tidak boleh mencong gitu. Jadi persis seperti sin sudah. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Ya, bukan shad bunyinya. Tapi ketika kita suruh mencongin ihdinas siratal mustaqim jadi shad. Nah, itu ya. Seperti itu. Nah, mengenai huruf shad ini ada beberapa versi yang ada ya. Kalau yang ana dapatkan dari tariqah ini ya, pengarang kitab ini Syekh Khunufa ya, ana dapat dari murid beliau ini dengan sedikit yaitu semacam memoncongkan tapi tidak moncong, karena moncong itu benar-benar maju kelihatan bibirnya itu. As-so itu baru moncong. Nah, namun dari jalur Mesir itu dengan sedikit yaitu dimoncongkan. As-so, as-so, as-so. Ini bibir ada gerakan. As-so, as-so begitu. Nah, adapun yang dari Saudi biasanya as-so, 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 beda enggak? As-so, ini yang dari Mesir. As-so, as-so. Jadi bibirnya itu mengangkat, terutama bibir bawah. As-so, tapi enggak moncong kan? Enggak, tidak begitu. As-so, as-so ini. Kalau yang dari Saudi as-so, 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 beda. Nah, tapi bunyinya sama enggak? Sama. Nah, jenengan pakainya yang mana? Yang versi ini Mesir, enggak moncong. Ini meskipun yang Mesir itu sebenarnya enggak moncong. As-so, as-so, as-so,
as-so. Cuman bedanya yang agak diangkat bibirnya sedikit itu sofirnya lebih halus. Yang tidak diangkat as-so itu sofirnya lebih kasar. Seperti itu. As-so ini yang enggak diangkat. Yang diangkat as-so lebih mana? Lebih halus mana sofirnya? Yang diangkat kan? Nah, itu dia. Ada perbedaan tetap. Nah, kita pakainya yang ini karena dulu saya seperti itu. Ini ya amanah ilmiah ya, harus saya sampaikan karena memang jalurnya itu seperti itu ya. Walaupun bukan menyalahkan yang model yang lain gitu. Tapi kepada siapa kita bertalaki ya kita harus menyesuaikan seperti itu. Nah, ini perbedaannya, perbedaan cara baca. Jadi makanya kenapa kalau kita belajar itu butuh guru untuk bisa menjelaskan ada perbedaan ini begini. Tidak bisa kita pahami sendiri. Ya, ini kalau dipahami sendiri banyak-banyaknya nanti rusak atau salah dalam memahami agama. Termasuk tajwid aja banyak sekali perbedaan, apalagi yang lainnya. Ilmu fikih macam karu-karuan ya perbedaannya. Maka disitulah kita itu butuh kepada guru, tidak otodidak. Baik, sekarang kita akan latih ya, kita akan latih. Shad ini sebagaimana penulisannya dia diakhiri dengan huruf dal, maka nanti shad yang tidak berharokat itu kita pantulkan. Shad. Jadi dalnya tetap dipantulkan, tidak cukup sad tidak, tapi pantulkan shad. As, is, us, sos, sis, sus, sosu, sosi, soso, siso, susu, sisi, sus, sisu, susisu. Kita ulang lagi. Shad, as, is, us, sos, sis, sus, sosu, sosi, soso, siso, susu, sisi, sus, sisu. Jadi untuk shad ini cara membunyikan kasrahnya itu tidak ditarik ya, tidak ditarik. Ya cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dagunya itu ke bawah, turun ke bawah. Sus, sis, su, sis, sis ke bawah. Cetek, ya. Tidak sus, sis, nah, enggak. Jadi sin nanti ini. Kalau ditarik jadi apa? Sin. Sus, sis, su. Turun sedikit aja. Cetek gitu. Sis, su. Ya. Nah. Iya, di pangkal gisri. Nempel di pangkal gisri bawah. Lidahnya di situ. Di situ terus. Sus, jangan pindah. Di situ terus. Sus, sis, su. Sis, su, terus di situ pokoknya, bertahan di situ. Nah, karena kalau nggak di situ nanti ada perubahan bunyi, nggak stabil bunyinya, tidak konsisten, akan jadi sin berarti nanti dia. Nah, kenapa? Karena kenapa dia mesti di situ? Dia itu saat itu menekan kuat. Nah, dengan menekan kuat itu akhirnya pangkal lidah bisa
terangkat. Ya kayak penggaris besi itu yang lentur, itu kita tekan kuat ke suatu permukaan yang keras, cek, maka dia akan terangkat. Nah, melengkung gitu. Begitu caranya supaya lidah itu terangkat. Ya berarti ujung lidah itu sentuhkan dengan kuat ke bagian pangkal gigi serinya. Nah itu. Coba sama-sama. Tekan kuat ya. Tekan kuat. Tekan kuat. Tekan kuat harus. Nah, tekan kuat. Nah, begitu. Itu cara atau latihan untuk mengangkat pangkal lidah. Tekan kuat ujung lidahnya itu ke pangkal gigi seri, itu nanti dia akan mengangkat. Kalau kurang serius nekannya itu, dia tidak jadi shad yang bagus nanti. Shadnya kurang bagus. Ya. Nah, kadang berubah jadi sin gitu. Kurang konsisten. Seperti itu. Ya. Boleh jadi ketika fathah shad, tapi ketika kasrah jadi sin. Nah, itu. So si, nah jadi sin ini. So si jadi sin. So si nah ini sad. So si jadi sin. Nah, nah, untuk tahap awal tidak apa-apa ditakallufkan bacaannya. Takalluf itu maksudnya bahasa anak sekarang tuh lebay ya, dibuat bener-bener over gitu. Nah, itu. Biar total. Nah, harus begitu. Itu awal-awal tuh harus begitu. Harus benar-benar ditekan supaya nanti ketika sudah biasa itu jadi ringan. Ya, jadi ringan. Nah, ngoten nggih. Seperti orang main sepak bola itu loh. Latihan sama kenyataannya kalau main kan beda. Latihannya harus lari siksak, lompat-lompat. Padahal nanti dalam kenyataannya tidak begitu. Namun kadang-kadang gerakan seperti itu dibutuhkan kan seperti itu. Seperti itu ya. Jadi harus dimaksimalkan ya. Dimaksimalkan ketika melatih. Bismillah. Nah, ya silahkan coba Pak Andi berurutan ya. Sosi. Iya. Jangan sampai os. Nah, memang ini rawan ya ketika kita ingin menebalkan huruf. Ya, menebalkan huruf biasanya huruf sebelumnya itu sudah ikutan tebal. Nah, tapi nggak boleh. Harus Tayyib. As, is, us, sos, sis, sus, sosu, sosi, soso, siso, susu, sisi, susisu, susisu. Tayyib. Sode.
as, is, us, sos, sis, sus, sosu, sosi, soso, siso, susu, sisi, susisu, susisu. Ya, dialirkan, dirokhawahkan susisu. Jadi harus ngalir satu harokat dulu. Sos, sis, su. Sus, sis, su. Susisu. Nah, Sod, as, is, as. as, is, us. Ini salah tempat keluar, salah makhraj ya. As, As, as. as, Nah, as. as, Coba ujung lidahnya letakkan di pangkal gigi. Letakkan. So. so, So. so, Lagi Pak. so, Nah, so. seperti ujung lidahnya di ujung gigi seri atas ini. Ya. Bawah ya. Coba. So. So, So. so, Iya. so. Lagi. As. As, is, Is. is, Diangkat dagunya. Is. us, sosu, Sos. sos, sis, Sis. sus, sosu, sosi, soso, siso, susu, sisi, Susu. susu, sisi, Nah, tidak perlu ditarik. Sisi. sisi, Si. sisi, sisi, Si. si, Sisi. sisi, Sisi. sisi, Iya. sisi, susisu, susisu. Iya. Nah, ini kayaknya berubah, Pak. Bunyinya beda soalnya. Jadi kayak sa ya, ya enggak? Salah tempat. Iya. Iya, salah tempat ya itu. Sepertinya loh. Nggih. Tetap lidahnya di itu di gigi seri bawah itu. Nggih. Terus? Ya itu warnanya gitu. Iya. Nggih. Cetakannya sama tapi hasilnya beda gitu. Si jadi kayak sisa ya. Nah, ya coba nanti dilatih. Latih di rumah nggih. Ya, saya dulu belajar ini lumayan ya. Ketika belajar tuh saya download akhirnya. Ada di aplikasi itu Syekh Aiman Rusdi. Nah, nanti jenengan lihat. Itu nanti di kita maunya huruf shad ya. Itu nanti bunyi Syekh Aiman Rusdi Suwaid gitu. Makharijul huruf Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Nah, itu nanti dengan download aplikasi itu. Nah, nanti jangan maunya shad ya. Kita nanti keluar. Als, is, so, si gitu. Terus didengarkan terus, disetel-setel berulang-ulang, terus kita praktekin. Ana dulu caranya begitu. Tapi setelah talaki sama guru, talaki dulu, ngebenahin lidah intinya, Habis itu ana setorkan lagi bacaan saya. Apakah sudah benar gitu. Lumayan ribet juga sad ini. Dari dulu kelemahannya. Sad gitu. Oh gitu ya. Nggih. Ya, coba dengan cara itu nggih. Nggih. Monggo, Pak. Sod, as, is, us, sos, sis, sus, sosu, sosi, soso, So. soso, siso, Siso. susu, sisi, susisu. Iya. Ini tinggal pangkalnya, Pak, pangkal lidahnya. Ya, jadi kurang kuat aja nekannya. Nekannya harus lebih kuat lagi.
so, si, su, sos, 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 ya, harus lebih kuat nekannya biar nanti bagian pangkalnya itu terangkat. Nggih. Latih nggih. Ya sambil santai-santai latih. Insyaallah berpahala. Kan niatnya kan untuk memperbaiki bacaan Quran dah. Nggih. Sambil dipraktekin dalam ayat. Ya. Al-Fatihah lah contohnya. Atau Al-Ikhlas. Allahus Samad. As-Samad. Ya. Allahus Samad. Sirata Sirata Ihdinas siratal mustaqim. Jangan rekam. Bedakan antara sad kasrah dengan sin. Ya, seperti itu. Siratal, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ada beda enggak sad sama sinnya ya. Nah, nanti itu lambat laun insyaallah ada perkembangan. Nah, ketika ada perkembangan bisa bagus sadnya, itu nanti kita biasanya ada kepuasan tersendiri. Seperti itu nggih. Download apa tadi? Aplikasi itu ya, cari Aiman Rusdi Swipe. Monggo. As is us. Sos is sus. Sosu. Sosi. Soso. Siso. Susu. Sisi. Susisu. Susisu. Nah, sama ini juga kurang yaitu apa? Terangkat pangkal lidahnya. Ya. Sebetulnya itu terangkat plus nempel. Lidahnya itu harus bergesekan. Lidah ya, selain dia terangkat ya, bagian pangkalnya itu terangkat, dia harus juga apa? Nempel. Lidahnya ini harus nempel apa? Langit-langit, harus bergesekan. Karena ada sifat itbaqnya. Nah, jadi nanti selain tebal juga berat bunyinya. Demikian. Ya, dilatih lagi nggih. Monggo. As is us. Sos sis sus. Sosu sosi soso siso susu sisi Susisu dirokhawahkan dulu, dialirkan. Susisu. Nggih. Latihan lagi nggih. Monggo. Sad. Ya, dipantulkan dalnya. Sad. Iya. Sosi, soso, siso, susu, sisi, Saya. Asmani sinten? Nah, dari mana Mas Fauzi? Dari Masangan. Masangan Kulon. Oh, mriki nggih, Masangan. Ya, itu Maharani itu ya. Masangan masjid. Bayangkara. Oh, sami kali jenengan. Iya, Oh, gitu. Satu perumahan atau sama? Bayangkara mana? Saya yang Perongan. Yang besar itu. SD negeri. Oh. Oh. Nggih. Masangan mana? Kulon nggih. Masangan Kulon. Oh, nggih. Ya. Ahlan wa sahlan. Semoga istiqomah. Baik, monggo. As is us sos sis sus sosu sosi soso
Ya. Hamdan tinggal diangkat lagi pangkal lidahnya sama idwaknya. Itu posisinya udah pas jenengan. Tinggal tebal sama beratnya. Itu PR-nya. Nggih. Coba nanti nggih, memang awal biasa seperti itu. Itu caranya tadi. Cara untuk bisa ngangkat ya terapinya ujung lidah kan nyentuh ke pangkal gigi nggih. Itu langsung tekan so gitu. Terus bunti so boten. Niki boten. Yang ditekan cukup lidahnya aja. Yang terangkat kan lidahnya, pangkal lidahnya. Jadi ini normal. Nggih, normal. Gitu. Jadi tekan su perlu latihan. Enggak apa-apa, mudah-mudahan jenengan dimudahkan untuk latihan itu ya. Enggak ada salahnya nggih. Kadang-kadang kita kan nyapo latihan bareng ya. Nah, saya dulu begitu, latihan terus. Ya, sepedaan itu latihan. Sepeda motoran latihan. Di rumah nyantai-nyantai di rumah latihan. Terus nanti kalau jenengan punya hafalan, itu coba diterapkan di hafalannya. Ya, Al-Fatihah terutama, Al-Fatihah. Ya, ngebenerinnya di mana? Di Al-Fatihah. Silakan. Ya, jadi bunyi kasrahnya jangan sampai berubah. Soi. Nah, tidak si ya. Tidak soi la si si tidak soi si iya, kurang i. Tidak soi, tidak ada perubahan dari soi gitu. Kalau soi ini kan ada perubahan ini. Dia tetap kasrah si. Yeah. Coba si. Nah, ya jadi dagunya cuman ke bawah aja. Si. Ya. Jangan kasrahnya masih ada soi gitu. Soi, nggih. Si. Ya. Si, nggih. Si si. Nah, kita latihan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 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 وجاء ربك والملك صفا صفا 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 وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت طيب silakan. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Ulangi. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر طيب silakan. اهدنا الصراط المستقيم Naam. إن هذا لفي الصحف الأولى الصحف 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 نعم إن هذا ulang إن هذا لفي الصحف الأولى طيب الله الصمد dua kali الله الصمد نعم إيلافهم رحلة الشتاء shin رحلة الشتاء الشتاء shin ya tengah lidah diangkat ya tengah lidah menyentuh langit asyita'i إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
الصيف طيب. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل نعم. وجاء ربك والملك صفا صفا Ya, soffan itu samar tebal. Soffan soffa, soffan soffa. Diulang. وجاء ربك والملك صفا صفا Iya. Monggo, Pak. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Iya. Ya, ke atas lagi. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirata si. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Selanjutnya. Inna hadza lafis suhufil ula. Naam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Hafizakumullah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.